Yang mau bergabung silakan. Mungkin Pak Lobo, Pak Lidara, siapa teman-teman? Tim Selatan BM2 kayaknya belum muncul. Oke, yang mau bergabung silakan ya. Saya sudah kirim link. Silakan boleh tanya. Tanya yang lain juga tidak apa-apa. Ya. Mau tanya yang lain juga nggak apa-apa. Oke, Pak Lobo sudah ada ya. Shalom Maranatha. Ya, Shalom Maranatha, Pak Ya. Bom. Shalom, Ya, shalom. malam ini bahas apa kita? Itu riba ya? Ya, riba. Masalah uang pinjaman, uang atau meminjam atau dipinjam. Wah, Yang meminjam. luar biasa ya. Ya, kalau di kekristenan kita memang dilarang keras memberikan bunga. Ya, tidak boleh. Kalau kita mau menolong orang ya kita tolong aja dengan seikhlas-ikhlasnya kita. Ya tidak boleh kita ada embel-embelnya. Justru orang pinjam duit sama kita itu karena orang nggak punya duit, Pak. Betul nggak? Kalau orang punya duit ngapain dipinjam? Justru orang dalam keadaan kesulitan, ya kita ada lebih ya. Tuhan kasih kelebihan ya kita kasih. Betul nggak? Nggak boleh kita, oh kesempatan ini, dia lagi butuh nih. Gue bungainnya deh 10% deh. Itu namanya nyekek leher orang. Ya itu nggak benar. Kecuali kita pinjam dalam usaha bisnis. Ya kita pakai uang bank, ya kan. Kemudian kita jaminkan mobil kita, rumah kita, tanah kita. Itu boleh karena kita mendapat keuntungan yang besar. Jadi kalau pinjam uang di bank menurut saya sih sah-sah aja karena kita mendapat untung yang juga yang besar. Tapi kalau kita pinjam secara pribadi kepada teman, sahabat atau siapa saja menurut saya sih nggak boleh kita memberikan bunga. Apalagi kita latar belakang kita orang beriman, orang percaya kepada Tuhan Yesus yang intinya ajarannya kasih, mengasihi. Jadi kalau kita percaya Tuhan Yesus ajarannya kasih, kemudian kita berlaku curang, berlaku menekan orang yang lemah, ya itu artinya kita tidak mencerminkan Kristus hidup di dalam hidup kita, betul kan Pak Bom ya? Iya. Ya, jadi udah jelas betul sebagai orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, ya yang intinya pengajaran kasih ya kita harus memberi. Kalau memang kita punya kelebihan, kita ada lebih, orang lagi kekurangan, minta tolong dalam keadaan susah, kita harus bantu. Begitu, jadi jangan menggunakan kesempatan dalam kesempitan. Orang lagi susah, kita tambah bikin susah. Itu bukan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus namanya itu. Apa bedanya dengan penjahat? Apa bedanya dengan orang agnostik? Apa bedanya dengan orang yang tidak percaya kepada Tuhan? Tidak ada perbedaannya. Justru kita sebagai anak Tuhan kita harus tampil beda. Di tengah dunia yang gelap ini, dunia yang penuh dengan keserakahan, dunia yang penuh dengan intimidasi, mementingkan diri sendiri, justru kita anak Tuhan harus tampil beda. Ya karena kita disebut anak terang, karena Tuhan kita tuh terang. Ya jadi kita harus tampil beda. Kita harus benar-benar mencontohi apa yang sudah ditulis oleh firman kebenaran itu oleh rasul-rasul itu. Ya ajaran-ajaran daripada Tuhan Yesus itu firman-firman kebenarannya itu kita aplikasi dalam hidup ini, kita nyatakan benar-benar dalam hidup ini supaya orang yang tidak mengenal kebenaran, orang yang tidak mengenal
firman kebenaran, mereka bisa melihat tingkah laku kita, perbuatan kita, mereka bisa berbalik percaya kepada Tuhan Yesus. Itu inti daripada kekristenan. Jadi sudah jelas, saya artinya sepakat dengan Pak Bombom, apa yang diuraikan malam ini sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, terang firman Tuhan, bahwa benar tidak boleh kita meribahkan uang, apalagi kepada saudara seiman dan kepada orang-orang yang tidak mampu. Itu dari saya dulu Pak Bombom. Terima kasih. Tuhan memberkati. Saya kembalikan ke Pak Bombom. Oke, terima kasih banyak Pak Lobo. Terima kasih banyak, Tuhan berkati. Ya. Dan oke, Ibu Ina, silakan yang mau bergabung silakan ya. Mau tanya-tanya lain juga nggak apa-apa ya. Tapi ini ada sebelum saya ke Ina, ada yang bertanya gini. Ini agak lucu sedikit lah. Dia lagi dia meminjamkan uang kepada orang, seorang ibu-ibu ya. Dia meminjamkan uang kepada seorang ibu-ibu. Kemudian ibu-ibu itu tidak kembalikan uangnya sudah 6 tahun. Kira-kira bagaimana itu, Pak Bombom? Karena ibu itu bilang, ya, ibu itu bilang, aku sudah tidak punya uang. Apakah harus aku jual diri? Ya. Jadi saya kasih tahu buat Anda yang baru WA ke studio, ya. Anda peternak, katanya peternak ya. Jadi begini, kalau Anda melihat bahwa orang itu dia tidak mau bayar dengan sengaja, berarti biarkan saja, Anda serahkan sama Tuhan, berdoa. Itulah orang-orang fasik ya. Dan dia akan menerima akibatnya. Berdoa saja buat dia, apa yang ditabur dia akan tuai. Ya. Anda tidak usah harapkan lagi kembali. Kalau dia memang ingin mengembalikan, berarti dia akan sadar diri. Tapi kalau tidak, ya sudah. Anda berdoa saja buat dia, bukan mengutuk ya, mengasihi dia. Nanti itulah Tuhan yang menjamah dia, dan Tuhan akan buka pikiran dia, dan dia akan kembali. Dan dia akan mengingat utangnya. Jangan Anda berdoa kutuk. Itu dua salah itu dalam Yakobus 4 itu ya. Nggak boleh. Nanti Anda salah. Itu tidak didengar doanya Anda ya. Anda berkati dia saja. Ya, karena memang Anda sudah kasih kembali uang, kasih pinjam dia uang, itu karena kesalahan Anda juga, karena Anda tidak melihat ya. Itu karena kesalahan Anda juga. Oke, Ibu Ina silakan. Ibu Ina. Shalom, selamat malam Pak Salam, Bobo. salam. Pak Lobo, selamat malam. Shalom. Shalom, Ibu Ina. Kemana aja ini? Di sini saja Pak. Saya selalu Ya. aktif di Semalam di itu live. peringatan Ya. Hari Ibu, Ibu Ina dicari-cari sama Pak Bombom itu. Lah, bagaimana mau cari saya belum jadi ibu? Benar belum jadi juga ibu, ya. dicari-cari. Pak Bombom juga satu. Iya, betul. Iya. Ya, silakan. Iya Pak, ini topik malam ini memang kena betul. Ini yang ada banyak juga yang orang-orang percaya juga yang mungkin mau bilang masih kejar duniawi atau apa, kita juga bingung karena banyak yang kasih utang tuh apa dengan bunga yang terlalu tinggi juga. Kalau seperti apalagi musim-musim begini nih ya, musim-musim penyakit begini nih, biasa di kampung tuh ada utang-utang begitu juga dengan dia punya bunga yang terlalu tinggi juga begitu. Yeah. Itu bagaimana Pak Bombom itu manusia-manusia begitu semua itu Pak Bombom. Itu kan dalam Habakuk 2 tadi ayat 9 dan 10. Mereka akan celaka. Belum mungkin mereka menerima sekarang, tapi mereka akan celaka. Itu sudah pasti. Jelas dalam firman Tuhan ya. Orang-orang Kita buka yang dalam Habakuk. Ya. Habakuk 2. Orang-orang yang kasih bunga. Ini untuk orang peringatan ya, orang-orang yang kasih bunga uang ya. Anda nonton malam ini Anda rubah sudah. Apalagi ada ngaku orang Kristen. Oh itu bahaya sekali. Ini. Coba Ibu Ina sendiri baca, kasih ingatkan buat mereka. Silakan. Celakalah orang yang mengambil laba yang tidak halal untuk keperluan rumahnya, untuk menempatkan sarangnya di tempat yang tinggi dengan
bermaksud melepaskan dirinya dari genggaman malapetaka. Ayat 10. Lanjut. Berarti karya malapetaka ya. Genggaman Iya. malapetaka. Ya, terus? Engkau telah merancangkan celah ke atas rumahmu ketika engkau bermaksud untuk menghabisi banyak bangsa. Dengan demikian engkau telah berdosa terhadap dirimu sendiri. Oh, Nah, ini sangat jelas sekali ya. Ini ya. itu saya juga Bahaya bingung. sekali. Celakalah orang yang Kenapa mengambil orang tidak laba mengerti itu? yang tidak halal untuk keperluan rumahnya, untuk menempatkan sarangnya di tempat yang tinggi dengan maksud melepaskan dirinya dari genggaman malapetaka. Wah, sangat luar biasa ya. Jadi orang-orang anak-anak Kristen yang sudah takut akan Tuhan jangan coba-coba lakukan itu. Bahaya Dan sekali ya. padahal yang buat begitu tuh Pak, itu bukan orang-orang yang di luar kepercayaan iman sesama ya Pak, itu orang-orang kita juga begitu Pak, yang buat Iya memang, itu banyak yang memang. begitu tuh. Padahal itu Ya memang dan banyak. begitu juga Karena mereka mereka tidak memahami. iya, itu baru yang begitu tuh bukan yang tidak kenal gereja atau tidak kenal firman begitu. Mereka malah aktif begitu. Setiap minggu Hmm, kah pergi gereja aktif terus, Iya, tapi itu semua tidak masuk, Pak. iya, Orang-orang yang pinjam itu juga bukan orang-orang yang ada usaha atau apa juga. Apalagi musim begini dampaknya itu terlalu parah, Pak. Dengan iya. apa yang terlalu tinggi gitu. Itu yang terlalu kasihan juga. Cuma dan ada satu lagi, peminjam yang dia punya sifat yang betul-betul dari dulu sampai sekarang tuh tidak berubah, Pak. Yang meminjam lebih galak dari yang memberi pinjam tuh bagaimana, Pak? Bagaimana? Maksudnya yang meminjam itu yang lebih galak dari yang beri Ya tadi kan pinjaman saya udah itu. khotbah. Saya Biasanya tidak yang ingat. meminjam itu lebih galak daripada yang kasih pinjam. Itulah. Tadi kan saya udah bilang. Aduh. Pada waktu dia meminjamkan baik-baik, mulutnya manis. Nanti kalau setelah dia pada waktu mau minjam dia kejar-kejar orang itu. Nanti kalau setelah mau kasih kembali, dia lupa dikejar-kejar lagi dia. Yang mau minjam, kejar-kejar orang yang kasih pinjam. Nanti setelah yang meminjam itu tidak kasih kembali, yang kasih pinjam uang dia kejar-kejar. Kan terbalik. Itulah. Ya, Pak Bambang. Itu saja. Mhm. Untuk sementara itu saja dulu. Iya, Saya ini oke. sementara ada buat cake, Pak. Oke. Ina di Iya, Malaysia atau sudah di pulang kampung? Atau sudah berangkat masih ke di pulang kampung? masih di Malaysia. Malaysia, belum bisa Oh, keluar. Lagipun untuk sekarang belum bisa saya belum bisa pulang, Pak. Belum ada rencana. Ya, iya. hamba-hamba Tuhan doakan saya lah biar saya cepat selesaikan Iya. saya punya urusan yang saya mau saya punya rencana yang saya mau buat di kampung itu biar saya cepat Amin, pulang amin. Iya for harus good. usaha ya, ada usaha ya. Iya. Oke. Iya, jangan. Iya, habis usaha, habis itu jangan cari laki-laki yang biasa ya, kepala batu bukan mabu-mabu Oh, baiklah Pak Bombom, janganlah singgung itu terus Iya, Pak. Saya jangan cari punya laki-laki so tahu nih mabu-mabu. Pak. Jangan cari laki-laki tukang mabu, cari doi di negeri seberang itu setengah mati, toh. Naik Iya Pak Bombom. pesawat, beberapa jam perjalanan kasihan. Jangan cari Iya. laki yang suka sorong ke kiri, ke kiri, ke kanan. Ah, ya Oke, cari laki-laki yang kepala lanjutkan serong. lagi Pak. Iya. Oke, Bu Ina. Oke. Oke, Ya, saya selamat pamit malam. dulu. Oke. Pamit Mau pamit turun? dan Jangan dulu. Jangan turun, eh langsung turun. Siapa tahu ada yang mau tanya. ini nih mau Selamat mandi Pak. malam. Oh, mau mandi? Ih, Iya. pantasan bau sampai ke sini. Bau sampai ke sini. Shalom Bapak semua. Selamat Saya cium bau malam. apa mau Good cium bau night. ada. Iya. Nah, Oke. main-main ya, just kidding ya. Iya. Tuhan Yesus Ya, oke. memberkati. Nah, terus berkati. Selamat Natal. Kan sudah Selamat buat Natal ya. semua. Selamat Natal. Ya, salam-salam ya buat keluarga di NTT. Salam dari Pak Bombom. Keluarga di sana nonton juga ya? Dia udah nonton toh? Ada Kirim banyak juga videonya. Pak. Oh iya, Iya. salam-salam buat keluarga di Nusa Tenggara Timur.
Jelasnya kampung di daerah mana namanya kampungnya? Daerah mana? Kota apa? Oh, kalau saya saya tak kayak saya tidak berani untuk sebut saya jelasnya di mana. Ya di Kota Oh iya Kupang iya. sajalah. Kota Kupang. Iya Iya, iya oke iya. oke. Tuhan Yesus berkati ya. Hanya Tuhan Yesus yang Tuhan Yesus tahu. berkati. Tuhan Yesus jaga anak-anak Tuhan yang selalu berharap dan Amin. berseru dan selalu meminta Amin, Pak pertolongan Bombom. Tuhan Terima Yesus. kasih. Oke. Oke, makasih Ya, Bu Lina. Terus kasih semua. selamat malam Omega. Halo, selamat malam Pak Bombom. Ya, Salam. selamat malam. Shalom, shalom, shalom. Iya, saya lama sudah mengikuti channel Bapak. Nih, Ya, saya mau ya. mencoba masuk. Ya, Gimana sama Pak, bisa ini Bapak masuk. Kiler nih? Pak Kiler sama Pak Bapak Kiler Mordekai. Pak Mordekai ada sibuk pekerjaannya karena habis Dengan ini, tahun dari dengan Pak Lidara. Pak Lidara nih orang Kalsel ya? ada. Dia orang Nusa Tenggara Timur tapi dia lah anak bapak angkatnya orang Kalimantan. Dan dia lama di Oh Kalimantan. iya iya. Ya, iya. Iya. Ini channel Pak Bombom ini 2017 sudah on air juga lah. Enggak, baru 5 bulan, tapi Pak Bobom sudah di dunia apologet udah ada 1 tahun lah dari Bapak Yusuf Oh iya. Madubulu. Oh iya 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 Dari iya. masisnya Pak Yusuf Madubulu. Pak Bobom baru ya. Oh. Pak Bobom kan selama ini kan Mm-mm. melayani bukan di YouTube, melayani secara live aja di lapangan, Oh iya iya. menginjil di lapangan, bukan secara YouTube. Oh, iya. Dunia YouTube Saya- baru 1 tahun. Ya. Saya baru 6 bulan ini mengikuti channel Bapak dan ramai juga. Saya senang dengan Pak ini, Pak Cicak Kiler itu banyak. Dia bisa digelar sebagai ahli hadis, Pak. Ahli hadis. Profesor hadis. Ya. Ya, sama Pak Lidara, salam. Ini saya dari Kalimantan juga, Pak. Pendalaman Kalimantan. Ya, Kalimantan Oh, iya, Tengah. Ada teman saya namanya Pak Pinus. Di Pak Kalimantan. Tinus. Pinus. Oh, Pak Pinus ya. Tempatnya di mana kira-kira, Pak? Atau Kalimantan mana? Saya lihat dulu ya namanya ya. Ntar ya. Pak Pinus. Nah, ini. Pak Pinus Haryansyah. Itu di Kalimantan. Sama Pak Jona, itu di Kalimantan. Oh, Kalimantan Pak ya, Jona, ya. ya Kalimantan mana ini? Ntar ya. Pak Pinus Haryansyah. Duh, Kalimantan mana nih? Ya, Kalimantan Utara atau apa nih? Oh, dia di Kaltara sebenarnya. Ya, saya suka sama ini channel Sempian membahas Alkitab. Jadi biasa menambah wawasan, menambah pengetahuan. Walaupun saya ini juga Kristennya ya dari lahir, cuman masalah Alkitab kurang begitu mendalami. Dari kitab Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru. Ya. Tapi dengan adanya channel Bapak ini ya, syukur alhamdulillah bilang orang seberang. Dapat Puji Tuhan. apa pengetahuan, dapat Puji pemahaman Tuhan. tentang firman Tuhan, Jangan lebih bilang syukur utuh lagi. alhamdulillah. Jangan bilang syukur alhamdulillah. Tuhan Yesus tidak kenal itu. Puji Tuhan. Iya, pinjam bahasa Arabnya aja, Pak. Nah, Iya. harus bilang haleluya. Iya, haleluya, puji Tuhan. Ya, haleluya tuh hai itu hai, mari lelu memuji ya Yahweh Tuhan. Okay? Iya, haleluya, puji Tuhan. Iya. Nah. Jadi ya saya senang sekali Pak. Ya terima kasih Pak. Ini baru kali ini saya bisa mencoba masuk. Kelihatannya orangnya sedikit, jadi saya masuk. Kalau orangnya banyak nggak mau masuk, saya di bestit aja dia mendengar aja gitu. Iya, ada mau tanya. Salam aja dengan. Halo, apa? Silakan. Ada yang mau ditanya lagi tidak? Mengenai ini tadi masalah pengajaran tadi ya saya senang pengajaran yang Bapak bawa itu
kayaknya tidak mendominasi aliran-aliran yang bagusnya Pak ya. Jadi universal lah gitu. Ya. Biasanya kalau ada channel-channel lain itu ada mengutamakan dominasi. Tapi channel sampean ini kayaknya ya universal lah gitu. Saya Alkitabiah, saya nggak mau bawa Iya. dominasi gereja. Iya, jadi Cara saya kita suka biaya. juga Pak. Iya, saya suka dengan channel Bapak. Sering juga saya subscribe kadang-kadang tuh. Ya, itu aja Pak. Terima kasih Pak atas kunjungan diterimanya saya di channel sampean. Iya. Terima kasih Iya. banyak juga Pak ya. Ya, Dengan Pak salam. Omega ya. Salam, salam. Iya. Oke, terima kasih banyak Pak Omega. Saya sambut lagi. Selamat malam anak bangsa. Yang mau bergabung silakan ya. Mau tanya apa saja silakan. Anak bangsa, selamat malam. Anak bangsa. Anak bangsa. Tidak ada suaranya. Anak bangsa. Anak bangsa. Loh. Suaranya Pak, suaranya. Headsetnya cabut baru tusuk lagi kembali. Anak bangsa. Oke. Mami haha. Mami. Selamat malam. Ya, selamat malam. Selamat malam Bapak. Shalom, selamat malam. Silakan. Selamat malam semuanya. Ya, selamat malam. Dari mana nih Bu? Saya dari Jepang. Oh, Jepang. Woi, jauh sekali. Udah malam Pak. Oh iya. Tempo hari saya juga pernah telepon sih sekali. Iya, pernah. Pernah. Bagaimana Jepang? Kabarnya Ibu sehat-sehat? Sehat Pak. Dingin Pak. Di sana orang jalan pakai masker nggak? Pakai masker? Oh, Jepang rata-rata nggak ada apa-apa pun mereka pakai masker Pak. Oh iya. Pokoknya masker di sini laku deh. Tanpa corona pun mereka suka pakai masker. Gitu. Begini Pak. Setiap hari saya kan dengerin Bapak khotbah tuh. Khotbah Bapak itu kok rasanya kehidupan apa ya, terjadi dalam kehidupan sehari-hari itu sangat mengena gitu loh Pak. Dan kebetulan saat hari ini khotbah Bapak tentang uang, hutang dan pinjaman itu Pak. Itu juga terjadi pada saya Pak. Tapi sistemnya kok berkali-kali saya tuh ditipu Pak. Dengan bahasa pinjam. Tapi kayak apa ya, ditagih itu Pak. Susah. Menipu lagi. Ya. Gitu loh Pak. Ya sama saudara sendiri sih Pak. Ya. Sampai tidak terhitung jumlahnya itu Pak. Lebih sakitnya lagi kalau uang hasil pinjaman itu dibuat jalan-jalan ke luar negeri. Beli barang-barang mahal. Aduh. Bahkan mungkin juga bisa beli mobil kali Pak. Orang pinjam uang itu bisa beli mobil? Rasanya saya nggak nuduh sampai ke sana sih, tapi bisa Pak. Jumlahnya tuh bisa beli mobil bisa.
Oh, maksudnya Bahkan ibu kasih beli pinjam ke dia, satu orang itu? saudara sendiri, Pak. Saudara Orang sendiri, Kristen? Pak. Orang Kristen? Ya, saudara sendiri, Pak. Orang Kristen ya? Kasih dia Iya. Habakuk 2. Kasih dia ayat Habakuk Oh, 2 ayat 9 dan 10. saya Kirim catat. WA ke dia. Aduh, Habakuk Pak. 2, Habakuk 2, Ya, Habakuk 2 ayat 9 dan 10. iya, Pak. Pokoknya itu, Kirimkan Pak, ayat itu, kirim saja terus. diminta itu, Pak, saya apa ya? Ditutupi lagi dengan kebohongan hingga nggak terhingga, Pak. Udah berkali-kali, Pak. Dari alasan untuk membantu orang tua, Ya. sampai orang tua meninggal, untuk membantu si ini, untuk membantu si itu, Pak. Sampai terakhir korbannya adalah rumah yang saya beli, yang nggak tahu tuh jumlahnya berapa itu, Pak. Disantap, Pak. Disitulah saya mengalami kepahitan, Pak. Oh, karena itu kemarin Bu ya. Masalah kepahitan itu ya Bu ya. Iya, Pak. Jangan. Terus, Pak, tapi karena sudah nggak mungkin lagi saya pulang ke Indonesia, Pak. Udah makanya saya stop, saya sakit hatinya saya sampai saya tidak ingin berhubungan lagi sama orang Indonesia. Saya tidak mau lagi komunikasi sama orang Indonesia. Sampai saya kalau cerita sama temen itu, kamu kok percaya sama orang Indonesia, katanya. Orang Indonesia tuh mentalnya yang katanya. Mental orang Indonesia jangan dipercaya, sampai bilang gitu, Pak, sama teman-teman saya, Pak. Kalau setiap saya tanya, berapa sisa uang rumah misalnya, berapa sisa uang yang dipinjam, itu dibungkus lagi sama kebohongan, Pak. Jadi nggak selesai-selesai gitu loh. Jadi semuanya tuh gimana ya, sampai saya pengen tanya 1 rupiah pun tuh nggak ada yang dibalikin loh, Pak. Sampai saya heran, apa nggak merasa dosa gitu loh, makan duit orang segitu banyaknya dan nipunya tuh berkali-kali lagi. Ya. Gitu loh. Sampai saya bertanya, apa orang itu nggak bertanya, lu sakit hati nggak duit lu gua pinjam, duit lu nggak gua balikin, duit lu nggak gua korupsi, apa nggak ada pikiran begitu loh di benaknya gitu, di otaknya gitu loh. Yang saya bayangin tuh, Sudah berapa lama Bu? karena saya sudah 11 tahun. Dari Begini yang Bu, kata, ibu jangan, justru ibu begitu, mereka tetap melakukan kejahatan. Justru ibu ampuni, kepahitan itu jangan kepahitan terus, ibu ampuni, kemudian ibu berdoa. iya Pak, itulah ya, karena Pak. ayat ini ya. Siapa membalas kebaikan dengan kejahatan, kejahatan tidak akan menghindar dari rumahnya. Jadi ibu kan sudah baik Bu ya, ibu sudah baik, tapi mereka membalas dengan kejahatan ya, ibu kan kebaikan, mereka balas dengan kejahatan, ya kan? Iya Pak. Nah, jadi kejahatan itu tidak akan menghindar dari mereka. Terhindar, mereka tidak akan bisa lewat, tidak akan luput. Karena dalam Mazmur juga dikatakan dalam Mazmur, ya, Mazmur 37 ayat 12, ya, ayat 21. Mazmur 37 ayat 21, sini Bu ya. Orang fasik meminjam dan tidak membayar kembali. Jadi mereka itu orang fasik. Orang fasik. Iya. Dan Ya mereka itu, Pak. dalam Habakuk 2, ibu justru kalau ibu tidak mengampuni, justru ibu tetap jadi sakit. Mereka yang enak-enak, mereka menari-menari dari penderitaan ibu. Betul, Pak.
Tapi Jangan. saya mengampuni, Pak. Saya berdoa Ya setiap rela aja, malam, rela aja Pak. lo. Ya rela aja. Sampai cabut rasa sakit hati saya, Tuhan. Rasa dendam saya cabut, Tuhan, sampai saya berdoa setiap hari. Jangan. Sampai nangis, sampai saya nangis. Bahkan makanya sampai saya bilang, ya sudah, itu saya anggap uang nazar, asal kanker saya sembuh, Tuhan. Sampai saya berdoa begitu, Pak. Hingga saya buat nazar itu, Pak. Uang itu, Pak. Dan saya saya relakan, Pak. Saya berdoa, saya relakan, Tuhan, itu uang asal kanker saya sembuh. Tapi puji Tuhan, kanker saya disembuhin. Kanker saya disembuhkan. Kalau bukan karena mujizat Tuhan, Pak, nyawa saya tinggal sedikit, Pak. Jangan. Nggak boleh. Dan saya pesan juga, sebentar Bu ya. Saya pesan buat orang yang ada di live chat, yang Anda mengatakan bahwa ibu ini tidak boleh bicara kepada saudaranya tentang saudaranya berutang, Anda salah ya. Saya kasih tunjuk ayat firman Tuhan buat Anda yang berkomentar ya. Kita buka dalam Amsal 17, ayat yang ketiga. Ayat kelima. Amsal 27 ya. Amsal 27, ayat ketiga, ayat kelima. Ya, untuk orang yang di live chat, ya. Kalau kita bercerita curhat kepada hamba Tuhan atau kita menyampaikan masalah orang punya ini, bukan kita, ini tidak ya. Ini teguran ya. Baik atau tidak baik. Ya, karena ibu ini dia mencintai saudaranya. Biar kalau saudaranya dengar nonton siarannya Pak Bobom, dia tergerak hatinya. Pasti saudaranya kenal suaranya. Ini ya. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Nah, ibu ini dia tegur ya, dalam arti dia menegur di YouTube supaya yang lain juga merasa ya melakukan itu. Sadar diri ya, berutang ya. Termasuk Pak Bobom juga ditegur. Karena Pak Bobom juga ada beban ya. Kita juga ada beban karena dulu kan Pak Bobom orangnya belum bertobat, yang melakukan hal yang lain. Dan itu harus kita minta sama Tuhan, kita harus ingat akan hal itu ya, meskipun sedikit pelan-pelan kita menutupi pelan-pelan. Dan ibu ini menegur sama saudaranya itu tidak ada masalah. Karena dalam 2 Timotius 4 ayat 2 tegurlah. Dan kemudian di 1 Timotius 5 ayat 20 tegurlah karena kita mencintai saudara kita, tegur kalau orang itu berbuat dosa. Jelas orang ini dia berbuat dosa. Ya, dia berbuat dosa sehingga saudaranya di sini kasih tahu di YouTube. Ya, itu tidak salah. Kemudian ibu sampaikan di dalam, ya ini jelas ya. Kita buka dalam Galatia ya, perhatikan ibu ya. Ibu kasih tahu aja, tegur nggak apa-apa. Apakah ini ya? Kita dalam Galatia 4 ayat yang ke-16. Ya. Apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu, aku telah menjadi musuhmu? Nah, jadi di sini jelas bahwa ibu menyampaikan kebenaran, terus ibu menyampaikan kebenaran sama saudaranya, terus cerita tentang kelakuan busuk saudaranya. Apakah ibu menjadi musuhnya? Ya itu tetap jadi musuh. Kalau orang yang tukang utang atau orang tukang fasik, tetap dia jadi musuh orang yang baik dan benar ya. Itu sudah jelas ya. Jadi kalau Anda yang komentar tidak memahami firman Tuhan, ya udah, itu urusan Anda. Oke? Terima kasih banyak Bu. Apalagi mau ditambahkan Bu? Iya, dulu waktu minjem itu Pak, dia bilang hanya 3 bulan, nanti gua balikin katanya. Karena saya udah bilang, aduh ini bahkan ada pertengkaran ini. Pasti bertengkar. Saya bilang begitu waktu dia pinjam. Tapi dari pihak sana enggak. Ya tentulah enggak mungkin orang saya di Jepang situ di Indonesia. Pokoknya pesta pora mungkin dengan uang yang saya itu buat pesta pora itu Pak. Sebenarnya gregetan. Tapi karena setiap hari saya berdoa, saya mengampuni, saya lepaskan, saya buat nasar itu uang. Asal saya bisa melupakan itu saja sudah cukup sekarang. Dan
Tuhan sembuhkan saya itu yang paling penting buat saya sekarang. Itu saja, Pak. Oke. Terima kasih. Wah, oke. Opung punya belakang layar tuh mirip-mirip anu ya. Mirip-mirip film-film itu. Oh ya, Jingle bell. Ya, Pak Bombong, ya. satu lagi nih. Pak Bombong itu nggak nggak punya line ya? Apa itu? Line Lain Apli. apa? Apli lain yang hijau. Apli Oke. lain. Apa itu apli lain? Apli, Pak. WA. Aplikasi WA atau apa? Saya WA nggak tahu, Pak. Saya nggak pernah pakai WA. Jadi saya pakainya lain. Kalau pakai lain tuh telepon sepuasnya gratis. Itu ada. Oh, saya WhatsApp nggak ada. Saya nggak tahu Lain barang gitu. gitu. Cari aja WA Oh, diinstal ya, diinstal gampang, WA aja, Bu. diinstal aja. Aduh, oh. Ya coba deh. Saya mau Telepon coba aja. kirim. Telepon aja. Mahalnya minta ampun, telepon Pak. Kalau bayar telepon, Pak Pak. Bombom. Luar biasa mahalnya, Pak. Iya. Emangnya Saya mau sekali-sekali pengen kirim Bapak makanan camilan Jepang. Jadi saya perlu alamat Bapak. Jauh, Bu. Yang Ya. mintanya saja. Yang mintanya saja. Nggak usah, Bu. Jangan Busuk Ibu Nggak lagi apa-apa. susah. Justru Ibu lagi susah aja. Jangan. Bu. enggak, Pak. Nggak usah. Tuhan memberkati keluarga saya Jangan, kok, jangan. Pak. Iya, jangan. Tuhan memberkati keluarga saya, Pak. Ibu lagi lebih membutuhkan. Memang kami hamba Tuhan butuh, tapi Ibu lebih membutuhkan. Tapi kan Dari saya cerita kan Ibu. memberi bukan karena Bapak minta. Saya yang mau. Ya nggak apa-apa, kalau begitu kirim mintanya saja. Itu istilahnya begini, Bu. Ibu lihat sini, Bu. Pak Bobo kan suka main. Nggak usah, tapi tangan di bawah. Mari, nggak usah. Ya, Pak Bobo kan begitu. Nggak usah dikit-dikit. Ya. ikan Bobo tongkol harusnya yang gede cepet-cepet. itu. Makanya Oh, malah beli setiap gimana paciran saya, nggak ada. saya sih nggak bisa kirim langsung, Darah nggak ada. Iya. Pak. Tapi saya nggak bisa kirim langsung, Pak. Soalnya di sini sih dingin sih nggak masalah. Cuma gimana? Harus pilih makanan dulu. Kalau kayak coklat-coklat, Bapak doyan nggak? Oh jangan, nanti Coklat kan nggak suka. Lume. hancur Bu coklat. Jangan masuk ke Indonesia coklat. Kena Kayak panas keripik-keripikan aja. Keripik-keripikan bisa Jangan ya, makanan, Pak? Bu. Doyan. Nanti mas pengiriman lama. Dari Jangan. Jepang jauh. Iya, Yang mentanya Iya. saja. Yang mentanya saja. sebulan. Iya lama. biaya kirimnya aja sama. Iya sama mentanya Nggak aja, usah Bu. Bu. Memang mahal. Saya mau kirim uang, saya trauma, Pak. Karena Nggak usah. ya karena saya korban penipuan, jadi saya trauma juga, Pak. Ya udah kirim sama saya aja Bu. Ya, kita sama-sama kena tipu ini ya. Saya dengar kejadian Ibu itu kan ginilah Iya. kalau kita tinggal di luar negeri ya, gampang Iya. aja. Oh, Bapak juga pernah kena ya? Kena sama hampir sama Ibu lah tahunnya ya. Gitu juga. Yang namanya family itu ya kayak gitulah. Iya. Iya ya. Pokoknya apa ya? Saya sudah Yang lama aneh, sih
Yang anehnya gini Bu ya, Ya, itu kan uang saya pinjemin untuk bangun rumah, ya, iya. rumah di kampung Hampir apa mirip, lah ya. hampir mirip. Iya. Bangun rumah saya kasih waktu cicilannya sampai 10 tahun ya. Ini apa yang terjadi? Uangnya dicicil tapi masukin ke bank, nggak taunya ini saudara ini mati. Jadi yang istrinya yang hidup katanya itu utangnya udah dibayar karena setahu saya yaitu utang saudara saya itu kan udah dimasukin ke bank. Kok ini saudara saya mati malah nggak mau bayarin saya sampai sekarang. Aduh, bisa Tapi terjadi saya satu hari nanti. Tapi saya nggak seperti ibu ya. Saya nggak pernah saya karena saya punya ajaran Kristen ya. Kalau kita itu memang kalau kita memberi atau meminjamkan sesuatu itu janganlah berharap ya. Karena saya selalu menjaga Saya, diri. Saya menjaga diri iya, demikian ya. Saya tidak pernah iya berharap. sama Pak. Iya, saya juga berharap, saya nggak minta harus dikembalikan, tapi minta jangan cara berkali-kali menipu itu loh Pak. Ya enggak. Ya ibu sendirilah seharusnya saking ibu banyaknya sampai saya suruh hitung, sampai saya tanya berapa hutangnya, itu nggak dikasih tahu loh. Seharusnya ibu sih yang sadar ya sebelumnya. Jadi iya, saya sadar. Sesadar-sadarnya Pak, tapi jadi harus dilupakan lah. Iya, saya lupakan Pak. Saya sih selalu ingat-ingat karena famili yang lain saya suruh yang memintanya. Karena buat saya sih kalau itu uang dikembalikan saya bisa sekolahkan cucu-cucu yang lain kan. Maksud aku Pak, itu aja. Saya untuk sekolahin orang ya, bukan untuk saya. Saya juga anak saya masih sekolah. Saya sih anak orang yang saya sekolahin ya. Jadi saya enggak punya. Tapi pokoknya jadi nggak usah jangan jadi penyakit ya karena iya saya sih berharap begitu Pak. Saking saya terlalu sakitnya Pak sampai ya tuh terserang penyakit. Iyalah. Tapi saya berdoa sampai saya hantam itu penyakit iblisnya itu. Saya hajar habis-habisan, saya lawan habis-habisan. Janganlah sakit gara-gara duit. Iya betul Pak. Sebetulnya sih iya Pak. Duit bisa dicari. Iya betul Pak. Sekarang saya menerima Pak. Saya menerima, saya lepas. Seolah saya ini akan mati besok. Jadi saya harus melepas pelan-pelan satu-satu. Gitu loh. Jadi aku mau tanya sama Pak Bombom ini ya. Pak Bombom denger nggak? Jadi orang-orang yang kayak gitu itu ya gimana ya caranya? Anak-anaknya jadi Islam 2. Jadi kasihan juga saya ini apa tulahnya saya. Jadi kadang-kadang saya merasa bersalah gitu. Gimana Pak Bombom? Itu nanti mereka akan menuai Pak. Mazmur 37 tadi saya jelaskan. Firman Habakuk. Contohnya dalam Mazmur 30. Paling heran ini ya, saya punya keluarga itu ya. Anak-anaknya dari abang-abang saya ya. Anak-anak minta duit. Nggak taunya beberapa bulan kemudian pada mati. Ada 2 lah yang mati ya. Jadi saya kadang-kadang heran ya ada apa sih? Saya punya 2 keponakan gitu ya. Minta duit. Kok mati orangnya lah. Jadi saya kadang-kadang merasa bingung juga. Bukan bingung Pak. Ini opung ayatnya opung. Di Habakuk 2 opung.
Abang kedua ayat 9. Keponakan ya mereka. Ini Opung. Opung coba baca ayatnya Opung. Bisa? Opung? Ya, kemauan untuk menutup Itu Opung ayatnya Opung. Jangan heran Opung. Bilakah orang mengambil laba yang tidak ada. Bukan itu maksud saya ya. Ini saya pernah ini saya Maksudnya keponakan apa ya. Opung? Keponakan kan kita nggak kenal kan, ketemunya di Facebook gitu. Yang minta bantuan saya kasih gitu, nggak taunya beberapa bulan kemudian sakit mati iya. gitu. Sampai 2 orang ya. Jadi saya ini kadang-kadang saya bertanya ini kenapa kok kena sama aku gitu. Itu orang fasik Pak Opung. Wah, anak-anak kok orang anak-anak muda ya. Iya, tapi bapaknya kan berbuat salah toh. Ya nggak tahu lah saya. Iya, orang tuanya berbuat salah karena dia kasih makan ke keluarganya, jadi masalah dalam rumahnya. Itu Opung. Pak Bom. Karena makannya itu nggak diberkati Opung. Coba Opung buka baca di Amsal 20 ayat 21 area. Amsal 20 ayat 21. Nah, ini 2 ayat saya kasih Opung ya. Milik yang diperoleh dengan cepat pada mulanya akhirnya tidak berkati. Ini yang pertama. Dia pinjam uang kan pasti melakukan segala sesuatu untuk dia memperoleh dapat pinjaman dari Opung. Terus mungkin dia beli baju, beli mobil, beli keperluan ya. Pinjam bikin rumah ya, sesuatu tidak diberkati dan dia akan menerima dan Amsal 15 Opung. Amsal 15. Bukan itu, ini masalahnya sebelum pinjaman itu ya, ini anak-anak. Maksudnya bukan Opung? No, sebelum saya meminjamkan itu duit ya, itu anak juga sudah meninggal. Seorang putri juga ya. Oh, berarti lain itu Opung. Nggak ada hubungannya dengan pinjaman itu ya. Oh, nggak ada, berarti lain lah. Yang lain. Jadi keponakan yang lain juga katanya dia minta ongkos pergi ke Kalimantan, 3 bulan lagi dia mati. Jadi aku bingung. Jadi takut saya ngasih duitnya. Waktu itu dia minta. Iya, minta ongkos mau kerja ke Kalimantan katanya. Nggak taunya orangnya nggak jadi pergi, kok nggak pergi, saya bilang sakit katanya. Sampai 2 kali keponakan saya kasih duit meninggal gitu, jadi saya bingung. Aduh. Pak Bom. Ya, silakan. Saya minta tolong Pak, kasih tahu saya bagaimana caranya saya berdoa untuk mengampuni gitu Pak, mengampuni mereka Pak, dan tidak menyimpan sakit hati Pak. Apa cukup saya dengan berdoa saja Pak? Putus-putus Bu, saya dengar di sini putus-putus, signal kurang bagus. Bagaimana Bu pulang? Ya, saya kan tiap hari berdoa. Saya berdoa supaya saya tidak sakit hati, supaya saya tidak dendam, dan lebih penting lagi saya mengampuni gitu loh Pak. Terus? Apa cukup hanya dengan berdoa Pak? Ya tidaklah, itu kan dari hati ibu, iman ibu. Tadi kan Pak Huta Barat sudah kasih contoh. Relakan aja Bu. Kita sendiri yang harus melupakannya ya, jangan ibu sendiri harus melupakan. Jangan diingat. Nggak boleh ibu berdoa, nggak bisa sama saja orang nggak percaya Tuhan Yesus. Sama aja kalau orang tidak percaya Tuhan Yesus, kalau kita nggak buka hati, sama aja. Iya Pak, saya justru itu Pak. Saya berdoa setiap hari supaya saya sudah bisa melupakan saja, sudah sesuatu yang baik sekali buat saya Pak. Sesuatu yang saya harapkan itu Pak, memang Pak. Ya, nggak bisa ya, belum sanggup melupakannya. Ya. Tapi kalau
iya dibilang nggak sanggup, tapi pokoknya kalau nggak mikirin gitu, puji Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, gitu Pak setiap. Saya berharap gitu. Ya udah katakan aja, ya udah nggak apa-apalah, yang ya udah jangan dilupakan aja. Itu ya udah. Ya tentu saja enakan dilupakan memang. Itu yang saya harapkan, memang harus dilupakan memang. Lepas Soalnya ibu nggak punya edukasi Kristen kalau ya. Emangnya ibu bukan Kristen dari kecil ya? Oh, saya Kristen dari kecil kok. Iya. Saya Kristen dari kecil. Kalau Kristen dari kecil itu punya kasih, Bu. Ibu usahakan aja. Iya, Pak. Beneran, Pak. Saya mengasihi, Pak. Apa harus saya berjumpa dengan dia dan untuk bilang? Iya, harus. Justru ibu menaruh bara. Itu ada ayatnya ya. Oh, gitu ya, Pak. Ada ayatnya ya. Jangan, ibu ampuni dia. Nanti Tuhan yang berperkara. Kita kasih ayat ya. Iya. Ibu baca ya. Iya. Ya. Aduh. Mungkin ada yang mau tambahkan dulu Pak Lobo untuk ibu, kasih ingatkan sebelum saya kasih ayat. Pak Lobo atau Pak Lidara, ada yang mau kasih ingat? Ya Pak Bom. Arya, gimana? Ada mau tambahkan untuk ibu ini, masalah dia dendamnya nggak bisa, dia punya akar pahit, nggak bisa ini masalah kas pinjam uang. Dia masih ingat terus. Yang belum dibalikin. Ya. Iya. Belum dibalikin ya. Halo. Tapi saya sudah nggak mengharapkan itu uang, Pak. Saya nggak mengharapkan uang itu kembali. Cuman kalau bisa saya dari diri saya sendiri melupakan gitu, menerima, sudah lepas saja gitu maksudnya di hati saya, di hidup saya, di pikiran saya, gitu. Ya, memang nggak gampang untuk melupakan. Jadi kalau usul saya, ibu harus berdoa semari berpuasa. Jadi berpuasa penuh, mulai sejak kita bangun tidur, kita sikat gigi, kita berdoa, kita baca firman, lalu kita bawa dalam doa untuk orang yang telah menyakiti ibu, terus kita bawa dalam doa, kita lepaskan pengampunan. Itu penting, karena harus apa? Kalau tidak ada puasa, artinya tidak ada power yang sungguh nanti dari Tuhan, kita nggak bisa lagi, balik lagi kita nggak bisa ngampuni. Gitu loh. Jadi harus disertai dengan doa puasa. Apa harus puasa, Pak? Berdoa saya pagi, siang, malam saya berdoa, Pak. Puasa, saya kan lagi sakit, Pak. Ibu berdoa aja, ibu nggak bisa ngampuni kan? Belum bisa melupakan kan? Soalnya saya dalam perawatan dokter, Pak, untuk minum obat-obatan. Oke, gini aja. Ibu bisa berdoa juga, puasanya itu puasa Esther bisa. Bisa puasa Esther, atau ibu puasanya tidak makan daging, hanya sayur saja, udah bisa. Seperti itu bisa. Ya, jadi ibu hanya makan sayur, tidak usah makan daging, khusus sayur. Jadi puasa itu bukan kita makan sampai kenyang, bukan. Karena ada orang berpuasa itu kan begitu buka puasa sampai luber makannya. Kita jangan begitu. Orang Kristen harus bisa mengendalikan diri. Jadi berpuasa kita itu, kalau kita puasa full, kita itu sudah makan terakhir malam, kita sudah nggak makan lagi, ya. Terus kita kuat sampai jam 5 atau jam sore baru kita buka. Tapi kalau ibu ada sakit, menurut saya ibu puasa ini aja, makan sayur saja. Makan sayur aja, nasi, ibu berdoa terus, baca firman. Sayur sama nasi kalau gitu. Sayur, nasi dikit sama boleh. Sama kentang gitu dicampur. Yang penting hati, Bu. Hati kita itu benar-benar kita mau berikan buat Tuhan. Karena hati itu sentral kan. Pusat kehidupan itu hati. Mulut kita bisa bilang ampuni, mengasihi, tapi hati bilang belum, itu pasti pergerakan kita, tingkah laku kita akan muncul, Bu, bahwa memang kita belum bisa mengampuni. Karena alam bawah sadar kita itu masih terekam itu. Jadi sulit kita mengampuni kecuali kita benar-benar kita berpuasa minta kuasa Tuhan. Sehingga Tuhan bekerja.
Artinya Iya, Pak, kuasa Roh saya Kudus bekerja, kita bisa melepaskan pengampunan. Makanya iya, Pak, doa saya Bapa juga kami itu kan Tuhan Yesus ajar doa Bapa kami itu kan penting itu. Ampunilah iya, kami, ya kan? iya, Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Itu contoh-contoh doa, pokok-pokok doa yang Tuhan ajarkan itu. Jadi itu iya, penting untuk memaafkan itu. Kalau enggak, doa kita nggak akan sampai ke Tuhan. Mentok di iya, internet, balik lagi. Makanya kita bisa mengalami berbagai sakit, misalnya stres, segala macam itu, karena kita belum bisa mengampuni. Kalau kita sudah bisa mengampuni, dengan sendiri penyakit kita tuh hilang. Sebab analisa dokter ya Bu ya, banyak orang iya, kena kanker itu, cancer itu 95% tuh karena sakit hati, tidak bisa mengampuni dan dendam. Itu Mah juga. cancer itu terjadi. Begitu. iya, Jadi makanya penting sekali mengampuni. Tuhan bilang ampunilah. Seperti Tuhan ampuni kita aja, masa kita nggak bisa ampuni orang, betul kan? Jadi iya, kasih itu luar biasa. Makanya Tuhan datang tuh mengampuni kita. Kalau bukan Iya. Tuhan, dia nggak ada yang bisa ngampuni, Bu. Jadi kita harus minta kasih Tuhan itu turun dalam hidup kita supaya kita bisa mengasihi orang itu. Karena kasih Tuhan itu yang mampu membalut luka hati kita untuk kita bisa mengampuni orang itu. Itu kalau dari saya seperti itu, Bu. Silakan teman-teman yang lain yang bisa memberikan masukan. Ya, itu aja, Bu. Tuhan memberkati. Ya, terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih. Ya, saya berdoa setiap hari, setiap malam, Bu pagi, ampuni ya siang, Bu malam. ya. Ya, Harus ampuni karena kalau ibu berbuat baik, ibu gak usah harap kembali. Harus ibu ketemu dia. Ini ibu ya, dengar Bu ya. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Maksudnya ayat ini, ibu kalau marah, ketemu saya sama dia, telepon saja. Ibu berbuat baik. Justru ibu berbuat baik itu, justru mereka nanti menjadi bara. Ibu menaruh bara atas kepala mereka. Dan ibu nanti lepaskan semua. Karena ibu nanti kalau begini kan pikiran ibu jadi penyakit. Karena Pak Lobo tadi sampaikan, kalau kita karena pikiran, penyakit kanker. Karena kan dalam Amsal 17 ayat 22, hati yang gembira adalah obat. Nah ini ayatnya ya. Makanya firman Tuhan itu sudah jelas dan iya. Ya. Nanti ibu jadi penyakit kan yang susah ibu sendiri. Orang lain yang menikmati, ibu yang menderita. Bapak bilang begitu, Ya, jadi saya. Sekali. Iya Bu. Ini ayatnya Saya juga. punya kesaksian. Ya. Pak Bobo, Hati yang gembira sebentar baca dulu adalah ayat ini. obat yang manjur. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Oke, mengeringkan tulang. Nah itu Bu ya. Ya. Iya. Silakan Pak Lobo. Ya, Ada kesaksian silakan. Pak Bobo. Jadi kesaksian saya begini Ibu ya. Iya. Ada orang ini seorang guru. Hidupnya susah. Dia seorang guru negeri. Punya anak 3. Waktu saya mempromosi satu produk, ya, saya berjumpa dia di satu tempat. Dan orang ini menunjukkan satu sikap yang ramah, baik, dan sopan. Sampai akhirnya saya timbul simpatik dengan orang ini dan akhirnya kami terjadi, saya percayakan dia untuk menjualkan satu produk itu dengan memberikan cukup nilainya cukup banyak, hampir 1 miliar. Jadi dari pertama kecil dulu, berapa puluh juta dulu jualan, terus dia laku, dia bayar saya. Misalnya saya titip dia 50 juta, laku 20 juta, dia kasih saya tunai 20 juta, 30 juta, masih ada barang di dia. Terus kemudian dia ambil lagi barang. Terus seperti itu lama-lama naik sampai 500, terus sampai tinggi ya. Akhirnya saya stop, saya tekan, saya turunin lagi terus sampai mendekati sekitar 400 juta. Nah ternyata setelah hitung-hitungan terakhir, uang itu nggak ada di tangan dia, Bu. Jadi dia sudah beli meja, beli bangku, beli cincin emas, beli mobil, beli handphone bagus, televisi bagus. Itu uang dari usaha saya semua, Bu.
Tapi secara manusia, Bu, saya sakit, Bu. Artinya saya menolong dia dari nol. Ya. Kemudian dia berkhianat kepada saya seperti itu. Sakit hati ada, Bu. Tapi saya ingat saya harus mengampuni. Saya ngomong, Bu, sampai hari ini 1 perak pun dia nggak pernah bayar sama saya, Bu. Tapi terakhir saya dengar dia kena stroke. Ya, saya bilang aja, ya itu tanda tanya saja. Kamu koreksi diri kamu saja. Saya tidak pernah menyumpai kamu sampai sakit seperti itu. Jadi saya dengar dari orang lain saja, kasih tahu, oh si itu yang makan kamu duit sekian banyak, dia sudah kena stroke itu. Ya biar saja itu urusan dia sama Tuhan. Saya nggak mau pusing lah. Yang penting saya sudah mengampuni dia. Saya sudah melepaskan pengampunan. Saya nggak mau ingat-ingat lagi. Toh juga tidak, uang itu tidak akan balik ke saya juga. Kalau saya bawa ke urusan polisi pun, toh bukan tambah balik uang, tambah keluar uang. Iya sama Pak, Jadi, saya juga berpikiran begitu. Ya, jadi saya lepas pengampunan aja. Sampai sekarang saya enjoy aja, Bu. Tuhan ganti saya melalui orang lain. Ada saja berkat datang dalam hidup saya. Jadi sampai hari ini pun 1 perak pun dia tidak pernah membayar kepada saya. Begitu. Ya kalau saya cerita ini ada beberapa orang sebenarnya, Bu, yang buat sama saya. Ada satu di daerah Sumedang, Jawa Barat juga. Sekitar hampir 100 juta juga. Sama, Bu. Uang itu dia pakai pacaran untuk orang lain, pacaran lagi, bininya dia tinggalin. Kemudian dia nikah dengan orang lain, sampai saya pergi ke rumahnya, sampai orang tuanya sujud di bawah kaki saya, Bu. Cium kaki saya, minta ampun. Saya bilang jangan, karena saya lihat orangnya sudah tua sekali, udah umur 80. Aduh, saya nggak enak. Jangan sujud. Saya ini manusia. Saya juga punya kelemahan. Kalau memang anak ibu ini sudah lari ke kota lain, tidak ada tanggung jawab, ya udah saya serahin ke Tuhan aja. Ya sudah sampai hari ini dia nggak pernah bayar saya 1 perak, tapi rumah tangganya hancur, berantakan. Jadi begitu aja, Bu. Kita lepaskan pengampunan aja. Jangan kita sakit hati. Biar Tuhan yang ganti apa yang hilang dari hidup kita. Seperti ayat firman Tuhan tadi itu kan, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Semangat yang patah itu mengeringkan tulang. Ya. Itu betul firman Tuhan itu, Bu. Jadi iya, teman-teman yang ada di luar, ya saya himbaukan teman-teman semua ada di luar sana yang dengar siaran ini, siapa yang sakit hati, lepaskan pengampunan cepat-cepat. Kalau Tuhan datang kita ketinggalan. Kita nggak masuk kerajaan surga karena masih ada sakit hati belum diberesin. Ya. Itu pesan saya. Kemudian teman-teman jangan lupa video ini direkam. Kemudian pada waktu saudara membuka video ini pasti ada iklan ya. Saya lihat iklan sudah 2 iklan. Jadi tolong jangan di skip, jangan dilewatin, tapi tonton terus iklan itu. Karena dari iklan itu juga membantu kepada hambanya Pak Bom juga untuk YouTube bisa memberikan berkat kepada hambanya. Ya, itu salah satu caranya. Saudara-saudara yang belum bisa memberikan bantuan secara dana, ya bantulah secara iklan. Ya, jadi jangan lupa, jangan kita lewatkan iklan itu. Biarkan saja 2 iklan itu hanya 5 detik kok. Iklan itu selesai, itu sudah membantu dalam siaran ini juga. Ya, kalau saudara diberikan berkat lebih di Natal ini, biarlah saudara juga boleh memberkati hambanya dengan luar biasa. Baik dengan doa, baik juga dengan dana, saudara boleh membantu hambanya Pak Bom. Itu pesan saya, teman-teman semua yang ada di live chat, ya jangan ketik sembarangan, jangan keluar kalimat-kalimat yang jahat, yang menghujat, baik dari pihak Kristen, dari pihak Muslim. Kita semua bersaudara. Ya, kita berbeda itu baik. Ya, kita berbeda itu boleh. Ya, tapi kita tidak boleh berantem karena perbedaan itu. Karena kita satu bangsa. Kita satu negeri ini, satu tanah air, Indonesia. Teman-teman, ketik yang baik ya, yang benar-benar mengedukasi orang. Jadi kita menjadi berkat. Terima kasih, Tuhan memberkati semua. Pak Bom, saya serahkan kembali kepada hambanya. Oke, terima kasih banyak Pak Lobo. Oke, ini ada pertanyaan dari, nggak tahu namanya siapa. Dia begini, Pak Bom, saya pernah ada orang gadai motor di rumah ya, 1 bulan. Gadai 2 hari. Dia pinjam uang 3 juta, tapi dia kasih kembali uangnya. Tapi dia bawa kasih apa? Oleh-oleh, dia bawa
mangga, buah-buahan, pokoknya ya. Apakah itu dosa? Itu riba? Tidaklah, orang kasih. Mangga riba. Nah, orang Kalau kasih mau tiba-tiba. kalau nggak mau Kalau mau keterima Kalau nggak sini kasih terima. ke saya dan Pak Lobo. kasih Pak Bobon sama saya. Ayo, buah-buahan enak itu buah-buahan. Apalagi mangga. Kasih Pak Lidara. Iya. Aneh-aneh aja itu. Iya. Nah, itulah. Aneh-aneh aja Pak nih. Lidara. Aneh-aneh. Aneh-aneh aja. Asik gini. Aneh-aneh aja. Nah, Khas banget. Sorry aja nggak Haleluya. pasti mangga. Kasih Ya Pak kalau Opung Huta mangganya Barat tuh 10 kirim ton ke ya Prancis. mungkin riba lah. Ya. Nggak mungkin Pak Huta Barat 10 ton. Ya itu. Saya bisa jualan di pinggir jalan tuh, Pak. Iya, iya. Di Jakarta ada kena badai ya Pak Lobo ya? Jakarta. Pak Lobo, Kenapa? ada di Jakarta badai ya? Enggak, aman-aman aja tempat saya, Pak. Saya nggak tahu kalau tempat lain ya. Itu di Jakarta mana kan ya? luas, Kenapa Pak. saya, Pak? Lumayan kena. Oh, mungkin daerah ini, Di Pak. daerah mana? Mungkin daerah apa namanya? Kalau saya dekat aduh, Metropolis. apa namanya? Serang ya, daerah Serang ya, Banten ya. Ke arah Tangerang situ, ke arah Tangerang situ. Ya, Serang Banten Lumayan. sana betul. Ada kena badai. Ada di YouTube saya lihat juga itu. aneh-aneh aja nih. Aneh-aneh aja. Mau satu jempol? Palidosti mana Palidosti nih? Ah, Palidosti ini macam-macam aja dia. Palidosti Pak Palidosti lagi- Pak Lagi Bobong, bertapa dia. channel sebelah lagi bahas Natal tuh Pak Bobong. Biarin aja orang-orang kadrun gitu, orang-orang kata apa-apa. Cerita-cerita tanpa cerita dongeng aja mereka terus. Kitab-kitab mereka bahas itu namanya kan gak ada punya kerjaan tuh orang-orang pemecah belah bangsa itu sebenarnya orang perlu ditangkap kayak seperti teroris yang baru ditangkap itu. Mereka itu perusak bangsa. Wahabi. Saya kemarin mungkin saya agak senang sama mereka, respect ya. Sekarang saya udah nggak respect karena mereka semakin melunjak. Betul. Kalau dia masuk sini nanti saya kontan dia ya, Aditya itu nanti saya kontan dia nanti. Saya langsung tantang dia. Anda ketemu saya saja 4 mata. Kalian bawa Zuma ya, Aditya, Ustadz Kainama, Tes. Zuma. Aristo, Kalian datang di Papua Barat sini ya. Tes. Ketemu sama saya nanti saya Palidara, Palobo, ya, sang rebater, kita paling bagus, ketemu aja, berdialog, baru bikin siaran langsung. Gak usah di YouTube, kalian itu mulutnya cewer. Ketemu saya langsung. Lebih bagus kan begitu, kita dialog satu kali bawa buku, bawa bekas-bekas ya, supaya kalian tuh langsung mati kutu di dunia YouTube tuh mati gak laku. Karena kalian selama ini YouTube penipu saya semua itu ya. Jual-jual Alkitab, kira bagus. Nanti suatu saat kalian akan kena mengasalah. Jangan coba-coba dengan Tuhan Yesus. Ingat Tuhannya orang Kristen itu sangat luar biasa. Kalian coba-coba aja macam-macam, ya. Ingat. Kalian apabila kalian menabur, itu pula juga yang kalian tuai ya. Untuk kalian yang penghujat itu ya. Orang-orang begitu. Silakan Pak Lidara. Ya. Pak Lidara mic-nya, tes, Ya. suaranya kok kecil. Iya. Testing, bagus ya. Kedengaran Pak. Udah setel sini besar tadi. Ya, kecil bagus, suaranya. Pak. Oh, kedengaran ya. Bagus, Pak Lidara. Iya. Ya, kedengaran. Ini testingnya kedengaran. Ya. Ya, memang Pak, kalau para Abdul. manusia berotak sampah itu susah Pak. Jadi ya kita biar aja lah channel sebelah dia mau bikin apa suka-suka dia, biarin aja. Toh juga itu namanya orang bodoh nuntun orang botol, nuntun orang dungu. Nuntun orang dungu dah itu, biar aja Pak. komplit. Komplit ya. Ya sudah. Orang buta Silakan. tuntut orang buta. Iya.
Orang buta nonton orang dungu tambah orang bodoh, Pak. Iya, itu Jadi dia. lengkap. Lengkap ini. Sisanya nggak ada. Lanjut, Pak. Saya lanjut baru. Yang anehnya Pak Lidara, teman-teman, Ya. Ya. kita yang Natalan, yang seberang yang kebakaran jenggot. Mereka gatel, Pak. Kita yang bersuka cita, yang sebelah marahan. Aduh, kasihan banget ya. Iya, Sakit soalnya hati dia, itu membusukkan tulang loh. karena Pak Lobo, Pak King Ya. David, Ya. mereka bingung. Hari ulang tahun junjungannya aja bingung dia. Katanya bid'ah, katanya kafir kan gitu. Kalau merayakan ulang tahunnya. Jadi begitu, Pak. Iya. Ya, tadi juga tadi di Jeki Sembiring juga kita bahas tentang si Juma tadi itu. Yang mengatakan gara-gara Natal jadi banyak tsunami, banyak banjir katanya begitu. Kemudian orang Kristen pertuhankan manusia. Jadi tadi Ya. saya Pak Wahyu Ilahi kami sudah bongkar semua tadi juga di sana tentang si Juma yang botol itu Pak Lidara. Jadi Ya, saya kira memang kita apologet ini terus bersuara membantah bahwa iya. kitab suci Iya kita kan? adalah kitab yang sangat sempurna ya Pak Lidara kan. Tuhan kita sempurna, maha sempurna, maha dahsyat, maha ajaib, maha sakti. Masa dia berfirman firmannya tidak sempurna, mesti ada kitab lain yang menyempurnakan, itu kan bodoh dan tolol. Betul kan? Kitab Iya. kita sudah sempurna, perlu disempurnakan untuk apa lagi? Sudah terbukti kok sempurnanya. Kita tidak perlu kitab lain yang di abad ke-7 yang baru nongol tahun yang masih muda. Terus semua koreksi-koreksi kitab yang tertua Pak King itu David. saya kira botol itu. Ya, Pak Lidara silakan. Iya, itu maksudnya sempurna bohongnya. Itu betul. Itu saya setuju. Betul, Pak. Semprulnya, Pak. Lah iya toh. Kita punya kitab sudah sempurna. Tiba-tiba bilang Sempurna. disempurnakan lagi. Untuk apa? Yes. Yang menyempurnakan lagi kita minta bukti nggak bisa tunjukin. Mana Tauratnya? Mana Zaburnya? Mana Injilnya? Mana kitab para nabinya? Tidak ada bisa ditunjukin, tapi disempurnakan apa yang disempurnakan? Itu yang kita bahas tadi juga itu. Apa yang disempurnakan? Kalau media channel bilang cara doa disempurnakan, Kristen Koptik sebelum kamu datang Kristen Koptik sudah sudah berdoa, bersujud, ya kan? Berlutut, ya kan? Sudah sempurna, sudah dilakukan mereka jauh lebih lama. Ini siapa punya yang ada kerjaan apa ya? Berisik. Barat kayaknya. Rame Di betul, mute dulu, Uta Barat. Pak Upung, di mute dulu. Pak Uta Barat. Pak Uta Barat Aneh-aneh lagi aja. Pak Lagi Uta Barat perang. lagi ngamuk. Lagi perang ya. sama jin, lagi perang sama jin. Iya. Lagi Jin ngejar gua. tikus dia. Betul Lagi ya, ngamuk dia, teman-teman Pak. semua ya, Pak Lidara ya. Iya. Jadi Betul. tidak perlu lagi disempurnakan. Oh, Tuhan maha sempurna, masa berfirmannya tidak sempurna. Berarti bukan Tuhan dong. Kalau Tuhan maha sempurna, dia berfirman tidak sempurna, bukan Tuhan sempurna Iya. namanya. Alkitab itu, Pak, Alkitab itu kitab yang sudah paling sempurna. Tidak perlu disempurnakan lagi, Pak. Betul. Puji Tuhan. Sudah Kalau sangat kita- sempurna. Sudah Ya, sangat kalau kita sempurna. sebelah itu yang sempurnain bukan Tuhannya, Iya. ulamanya. Tidak perlu pendukung tafsir, tidak perlu tafsir Alkitab. Tidak perlu lagi tuntunan-tuntunan menceritakan, tidak perlu lagi. Alkitab sudah sempurna. Nah, ya, Pak Lidara ya, Pak Bob ya. Iya, Pak. Nggak perlu Apalagi yang mau harus- disempurnakan. apalagi harus ditafsir-tafsir. Yang nafsir manusia pula. Manusia botol Iya. pula yang nafsir. Iya. Kadang-kadang Saya bingung. pikir kan bingung dengan orang seberang ini. Kitab-kitab kita, tapi mau dikoreksi pakai kitab mereka.
Ayat mereka sendiri tidak sempurna kok. Bagaimana mau menyempurnakan yang sudah sempurna? Nah, itu tidak masuk logika. Ya kan? Ya, kalau Alkitab kita tidak perlu ditafsir-tafsir, Pak. Kalau dia kan Betul. kitabnya dari Tuhannya harus ditafsir-tafsir oleh manusia. Manusia Nah. botol pula. Lanjut dulu ya, saya ke belakang dulu. Iya. Jadi menurut saya sih perjanjian lama sudah sempurna. Perjanjian baru sudah sempurna. Ya kan? Jadi dua kitab itu dijadiin satu karena saling berkaitan. Jadi sudah sempurna antara perjanjian lama, perjanjian baru itu sudah sempurna gitu kan Pak Lidara kan? Betul. Iya, Jadi betul, apa yang Pak. mau disempurnakan? Betul sekali, sangat betul Iya. sekali. Sudah sempurna, Pak. Sejarahnya lengkap. Enggak perlu disempurnakan. Apalagi harus ditafsir tafsir sama Tapi manusia. gini loh, Manusia Pak botol Palomo, lagi. mereka Ya. itu begini ya, kalau tafsirnya nggak enak, ditolak sama dia. Tafsirnya jelek nih, nggak enak nih buat dia nih, ditolak. Hadis yang nggak enak, ditolak juga. Ya, makanya Mereka saya teliti bingung di kalau situ. bicara soal yang satu itu kan bingung yang mana yang asli, yang mana yang palsu. Betul nggak? Tapi Alkitab kita ini ya menurut saya kan Tuhan berfirman kan sudah sempurna. Ya kan? Misalnya begini Pak Lidara, sangat sempurna, Sang Pak. Penggugat. Misalnya di perjanjian lama itu kan proses penciptaan langit, bumi, laut, daratan dengan segala isinya termasuk manusia pun ribuan tahun yang lalu sudah digenapi. Dan hari ketujuh itu sudah dikuduskan oleh YHWH atau Elohim. Nah sekarang kalau ada kitab yang datangnya di abad ke-7 Ya. setelah Masehi, Amin. terus menceritakan tentang penciptaan langit dan bumi dengan versi yang berbeda, ini Tuhan yang mana? Ya kan? Kalau Tuhannya sama, berarti ceritanya sama, urutannya sama, terjadi terang dulu, ya kan? Pada permulaan tuh penciptakan terang dulu, betul kan Pak Lidara? Karena bumi ini masih gelap. Lalu Tuhan Iya, memisahkan antara yang Betul. daratan dengan air kan? Itu udah jelas, tapi kalau ada kitab lain abad ke-7 menceritakan langit dan bumi itu tidak lengkap, tidak seperti kita punya. Iya. Ya kan? Ada Adam dan Hawa lengkap semua. Iya. Kemudian Karena- proses-prosesnya lengkap semua. Gini Pak King David, jelas mereka kan bani botol ya, bani bingung, ya, karena mereka apa? Contoh aja, para bani bingung ini mengatakan Adam itu nama nabi, nama. Ya, Padahal itu kan sudah Adam jelas keliru. Iya, Adam itu bukan nama, Pak. Betul. Karena yang manusia laki-laki yang diciptakan pertama kali itu Adam namanya, Adam. Betul. Kemudian perempuan pendampingnya yang diambil dari tulang rusuknya juga Adam, Adam namanya. Jadi nabi pula lagi. Sudah salah jadi nabi pula. Jadi ya begini loh. Nah, itu bingung Kalau saya, Pak. Terus kemudian iya, jadi Pak. muslim lagi. Iya. Nah itu. Padahal Adam itu Siapa bukan yang ucap nama. kalimat syahadatnya? Adam iya, Siapa yang itu. bikin kalimat Ad- syahadatnya dia? Adam itu kan artinya Ya, silakan, Pak. Adam itu artinya manusia. Adam itu artinya manusia yang Ya. diciptakan dari tanah. Manusia. Adam, ya. Betul. Nah, tapi orang-orang Bani bingung ini otak botol tapi sok pinter. Ya. Jadi dibilang Betul. nabi, namanya Adam. Nabi pula. Aduh. Entah, Iya. nggak tahu otaknya di mana otaknya. Heran saya. Kok kok nama
apa sebutan Adam dijadiin nama, sebutan Iya. Adam yang adalah manusia dijadiin nabi. Kan di mana ya otaknya didudukin terus soalnya. Tukar tempat, Pak. Iya. Iya, otak kaum bingung ini didudukin, Pak. Jadi susah gitu loh. Betul. Betul sekali Pak Lidara itu. Iya. Ya kan Jadi artinya Alkitab itu kan sudah lebih dulu iya, ada jauh dari mereka punya. betul. Sudah sempurna. Ceritanya pun sudah sempurna. Kemudian ada kitab lain yang datang menceritakan hal yang tidak sama. Nah ini ya ibarat begini, kita satu pegangan barang asli, lah kemudian ada barang yang tidak asli datang kemudian mau menyamain kan gampang, tinggal dites aja, ya kan? Iya. Yang mana yang asli? Seperti Yang emas, kalau asli iya. itu tidak akan luntur, Iya. palsu pasti luntur. Iya. Dan juga Begitu. yang palsu pasti harus mengatakan yang asli adalah palsu. Dan yang Nah, palsu betul. itu pasti ada yang tidak akan sama dengan yang asli. Yang Gitu loh. aslinya, Iya. betul.